Shalom saudara-saudara sekalian, kita kembali akan meneruskan pelajaran kita tentang topik Sabat dalam Alkitab. Dan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang Sabat sesudah Eden. Nah, bagi saudara-saudara yang telah memutuskan untuk memelihara hari Sabat, pekabaran ini akan sangat meneguhkan iman saudara bahwa ternyata memang benar kita mengikuti teladan nenek moyang kita yang hidup pada awal sejarah dunia sebelum air bah. Nanti kita akan terus mempelajari pemeliharaan hari Sabat ini dari zaman ke zaman. Nah, bagi mereka yang belum memutuskan untuk memelihara Sabat atau belum mendengarkan pekabaran tentang Sabat, atau yang telah mendengarkan tapi belum diyakinkan, semoga pelajaran ini juga bisa menolong saudara untuk mengerti tentang hari yang Allah ciptakan, hari yang Allah siapkan, hari yang Allah sendirikan, hari yang Allah khususkan bagi saudara dan saya untuk menikmati persekutuan dengan Dia sebagai Allah pencipta kita. Nah, untuk memulaikan pelajaran kita pada saat ini, saya ingin membacakan satu kutipan dari buku Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 73. Ini kata Roh Nubuat. Sebelum berdosa, leluhur kita telah memelihara Sabat yang telah ditetapkan di Eden. Nah, ternyata Roh Nubuat menguatkan Alkitab bahwa sebelum berdosa, di Taman Eden, pada pelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya, sebelum berdosa, nenek moyang kita telah memelihara hari Sabat yang ditetapkan di Eden. Kita teruskan kutipan ini. Dan setelah mereka diusir dari Firdaus, mereka tetap meneruskan pemeliharaannya. Oh, ternyata meski mereka jatuh dalam dosa, mereka tetap meneruskan pemeliharaan hari Sabat yang Allah minta untuk mereka lakukan. Hari Sabat dihormati oleh semua anak-anak Adam yang tetap setia kepada Allah. Nanti kita akan lihat beberapa keturunan Adam dalam pelajaran ini yang tetap setia mengikuti hukum Tuhan, termasuk pemeliharaan akan hari Sabat. Jadi saya ulangi, hari Sabat dihormati oleh semua anak-anak Adam yang tetap setia kepada Allah. Tetapi Kain dan keturunannya tidak menghormati hari di mana Allah telah beristirahat. Mereka memilih bagi mereka sendiri waktu untuk bekerja dan beristirahat dengan tidak menghiraukan perintah yang Allah telah nyatakan. Ayat ini, kutipan ini ternyata menerangkan kepada kita ada dua keturunan Adam yang berbeda. Yang satu adalah keturunan yang setia, yang kita akan lihat nanti sebentar. Keturunan yang kedua adalah keturunan Kain yang memilih untuk tidak takut akan Allah, memilih untuk tidak menuruti akan Allah. Malah mereka memilih hari seenak hati mereka, yang mana hari yang mereka pilih untuk beristirahat, dan mana hari untuk bekerja, mana hari untuk menyembah Tuhan, dan mana hari untuk bekerja. Tidak heran cerita nanti sebentar kita akan lihat cerita Kain dan Habel. Pada akhirnya Habel yang diindahkan Tuhan dan bukannya Kain, karena Kain memilih jalannya sendiri. Nah, sekarang kita akan dapati juga di akhir zaman akan ada juga orang atau kelompok orang yang akan tetap setia memelihara hukum Tuhan. Karena kecintaan mereka kepada Allah, mereka memilih untuk menuruti perintah Tuhan. Tapi akan ada juga di akhir zaman kelompok orang yang seperti Kain, yang memilih hari apa saja yang mereka sukai, menurut pikiran mereka, tanpa menghiraukan perintah yang Allah telah nyatakan di awal sejarah dunia. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita adalah, dari mana kita tahu bahwa 10 hukum Allah sudah ada di zaman sesudah manusia jatuh dalam dosa?
Well, nanti di kolom komentar ini sebentar saya akan cantumkan link pembahasan yang telah saya bahas tentang bukti bahwa hukum Allah telah ada sebelum di Sinai, malah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jadi pertanyaannya adalah dari mana kita tahu 10 hukum Allah ini sudah ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Hukum Allah ini sesungguhnya sudah eksis bahkan sebelumnya. Nah, untuk menjawab ini tentu kita harus pergi ke Alkitab sebagai otoritas tertinggi dari kebenaran firman Allah. Nah, kita perlu melihat beberapa prinsip dasar yang harus kita mengerti untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Kita akan membaca beberapa ayat yang dapat menolong kita untuk mengerti pembahasan ini atau pertanyaan ini, oke? Ayat yang pertama yang kita akan baca adalah Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20 berkata begini, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena menurut hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ayat ini menerangkan kita melakukan hukum Taurat tidak akan pernah dibenarkan dengan melakukannya. Jadi dengan melakukan hukum Taurat kita tidak dibenarkan. Karena tidak pernah seseorang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau begitu, untuk apa hukum Taurat itu? Ayat ini menyebutkan hukum Taurat adalah menolong saudara dan saya untuk mengerti, untuk mengenal apa itu dosa. Kebenaran atau pembenaran hanya datang dari Yesus Kristus. Yesus yang membenarkan saudara dan saya. Ayat kedua, jadi itu prinsip pertama yang kita harus ingat. Prinsip yang kedua terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Berkata begini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi ayat ini jelas sekali menyatakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Okay? Jadi kalau saudara buat dosa, saudara melanggar hukum Allah. Kalau saudara melanggar hukum Allah, artinya saudara buat dosa. Kira-kira begitu pengertiannya. Okay? Itu prinsip yang kedua yang kita harus ingat. Prinsip yang ketiga adalah Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya, salah satu, salah semua. Melanggar satu, melanggar semua. Tapi ada satu dimensi arti lain dari ayat ini yang sangat penting yang saya akan singgung sebentar pada pelajaran kita ini. Yaitu begini, 10 hukum Allah adalah satu mata rantai. Karena ada 10 hukum Tuhan, ini adalah satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, ketika saudara melanggar salah satu, saudara melanggar semuanya. Karena, saya kasih contoh. Seumpama saudara melanggar hukum yang ke-8, jangan mencuri. Memang yang saudara langgar adalah hukum jangan mencuri. Tapi di saat yang sama, hukum yang pertama sampai ke-7 dan 9 dan 10 juga eksis saat itu. Ada, hanya saja tidak dilanggar oleh saudara. Atau oleh saudara dan saya. Saudara paham maksud saya di sini ya? Jadi, melanggar satu, melanggar semua, karena kalau satu hukum eksis, berarti hukum yang lain, yang 9 yang lain juga eksis saat itu. Hanya saja mungkin tidak dilanggar oleh si pelanggar hukum tersebut. Nah, prinsip ini sangat penting untuk mengerti apakah sudah ada hukum Allah eksis pada awal sejarah dunia ini. Nah, sekarang kita pergi ke cerita tentang Kain dan Habel. Oke, ini sudah jatuh dalam dosa. Tadi ayat kutipan tadi menyatakan Adam mengajarkan ini kepada keturunan-keturunannya, kepada anaknya, anak-anaknya, dan kepada keturunannya. Nanti sebentar kita akan bacakan sampai keturunan ke-9. Kita pergi sekarang ke cerita tentang Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 5 dan 7. 5 sampai 7.
Ayat itu berkata begini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi ketika Kain mendapati bahwa persembahannya tidak diindahkan Tuhan, dia menjadi benci kepada Habel, menjadi cemburu kepada Habel, menjadi marah kepada Habel. Nah, bagaimana Alkitab menafsirkan benci kepada saudara ini? Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oh, ternyata membenci saudara sama dengan membunuh, kata Alkitab. Nah, kalau begitu, Habel ketika dibunuh Kain, Kain juga berarti melangkahi apa yang disebutkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, yaitu membunuh saudaranya. Mari kita lihat yang lebih eksplisit yang dilakukan oleh Kain. Dosa apa itu? Kita baca ayat 8. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuhnya. Oh, Habel dibunuh atau Kain membunuh Habel? Kalau begitu, hukum yang mana yang dilangkahi oleh Kain dalam hal ini? Hukum jangan membunuh. Oke? Nah, kalau hukum membunuh yang dilangkahi oleh Kain, pertanyaannya, apakah hukum yang lain juga eksis saat itu? Apakah hukum pertama sampai hukum kelima, kemudian hukum yang ke-7 sampai 10 juga ada ketika itu, hanya saja tidak dilangkahi oleh Kain? Absolutely. Karena ingat, 10 hukum Allah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, sekarang, kalau begitu pertanyaannya, apakah Habel memelihara hari Sabat? Well, untuk menjawab ini, kembali saya akan taruh link, kalau bagi saudara yang pernah mengikuti pembahasan saya beberapa bulan yang lalu tentang Habel memelihara hari Sabat, saudara bisa pergi ke sana lalu dengar penjelasan bahwa Habel memang memelihara hari Sabat. Dari mana dia pelihara ini? Dari ayahnya, Adam, yang mengajarkan kepadanya. Nah, mari kita teruskan sekarang. Kembali pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa yakin bahwa pemeliharaan Sabat memang betul-betul tetap dilakukan oleh anak-anak Adam? Nah, saya mengajak saudara kembali untuk membuka tulisan pena inspirasi dari buku Para Nabi dan Bapa, jilid 1 halaman 75. Ini kutipan yang sangat penting untuk kita tahu. Kembali kutipan Para Nabi dan Bapa, jilid 1 halaman 75. Ini kata Roh Nubuat. Hampir 1000 tahun lamanya Adam hidup di antara manusia. Karena memang Adam hidup 930 tahun, hampir 1000 tahun. Lalu dengarkan kalimat berikutnya. Ia telah diperintahkan untuk mengajar keturunannya tentang jalan Tuhan. Dan dengan seksama ia menyimpan apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya dan mengulangi kepada generasi-generasi berikutnya, kepada anak cucunya, sampai kepada generasi yang ke-9. Sampai generasi yang keberapa Adam mengajarkan jalan Tuhan?
generasi ke-9. Sebentar kita akan lihat, generasi ke-9 ini dari Adam adalah Lamek, papanya Nuh, ayah Nuh. Ia telah menceritakan kepada manusia yang suci dan berbahagia. Ia menceritakan keadaan manusia yang suci dan berbahagia di dalam Firdaus. Ia mengulangi kembali sejarah kejatuhannya. Ia menceritakan kepada mereka tentang penderitaan oleh mana Tuhan telah mengajar dia akan perlunya penurutan yang seksama terhadap hukumnya. Dan menerangkan kepada mereka tentang persediaan-persediaan yang penuh rahmat bagi keselamatan mereka. Wow, jadi Adam yang hidup hampir 1000 tahun, dia tidak diam saja ketika dia hidup. Dia mengajarkan jalan-jalan Tuhan, hukum Tuhan kepada generasinya, sampai kepada generasi yang ke-9, yaitu Lamek. Nanti kita akan lihat beberapa nama akan disebutkan keturunan Adam dalam pelajaran ini. Jadi, kemudian yang perlu kita tahu adalah di zaman sebelum air bah, bahkan sesudah sampai kepada orang Israel, ingat Alkitab belum ada. Jadi tulisan-tulisan Alkitab belum ditulis waktu itu. Kalau begitu bagaimana mereka menerima perintah Tuhan dari generasi ke generasi? Bagaimana mereka menerima atau diajarkan tentang perintah Tuhan? Karena Alkitab belum ada waktu itu. Well, ini kata Roh Nubuat kembali, Para Nabi dan Bapa, jilid 1 halaman 76 paragraf kedua. Adam telah mempelajari dari Allah sendiri sejarah penciptaan. Ia telah menyaksikan peristiwa-peristiwa selama 9 abad. Dan ia telah membagikan pengetahuannya kepada keturunannya. Lalu dengarkan ini, saudara. Orang-orang sebelum air bah hidup tanpa buku-buku. Ini bukan buku-buku di atas betis, ini buku-buku. Okay? Jadi orang-orang sebelum air bah hidup tanpa buku-buku. Mereka tidak memiliki catatan-catatan yang tertulis. Tetapi dengan kesanggupan mental dan jasmani yang tinggi, mereka memiliki daya ingat yang kuat, sanggup untuk mendalami serta mengingat apa yang telah disampaikan kepada mereka, dan selanjutnya menyampaikannya kepada keturunan mereka yang ada. Dan selama ratusan tahun lamanya, ada 7 generasi hidup bersama-sama dalam waktu yang sama di dunia ini, sehingga mempunyai kesempatan untuk bermusyawarah, serta saling memberikan pengetahuan dan pengalaman masing-masing mereka. Jadi bagaimana orang-orang di zaman ini menurunkan firman Allah dari generasi ke generasi? Mereka memiliki daya ingat, kekuatan mental, jasmani yang hebat, sehingga mereka mampu mengingat apa yang mereka terima dari sebelumnya. Jadi ketika Adam mengajarkan seluruh jalan Tuhan kepada keturunannya, ini diingat, kemudian diteruskan kepada keturunan-keturunan yang berikut. Nanti kita akan lihat sampai kepada zaman Israel, memang dari Abraham sampai Israel, ini yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Karena Alkitab belum ada waktu itu. Nah, praktek ini terus berlanjut sampai kepada Abraham, seperti yang saya katakan. Mari saya kasih contoh, mungkin saudara bisa baca Kejadian 18 ayat 16 sampai 19. Ini contoh bahwa praktek ini berlanjut terus sampai kepada Abraham. Nanti pada pelajaran yang berikut kita akan lihat ini berlanjut sampai kepada orang Israel. Atau mungkin saya bacakan beberapa ayat di sini. Kejadian 18 ayat 16 sampai 19. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Ini berbicara tentang malaikat yang hendak membinasakan Sodom dan Gomora ketika datang kepada Abraham. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantar mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini?
Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan Tuhan, ya, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi kepada Abraham diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya tentang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah, saudara yang kekasih, kita akan lihat sekarang keturunan Adam. Kalau saudara pelajari Kejadian 4 dan Kejadian 5, ada beberapa video yang saya sudah posting sebelumnya, saudara bisa lihat di sana. Kejadian 4 dan Kejadian 5 memang memisahkan dua kelompok keturunan. Keturunan yang setia, yaitu keturunan Set, dan keturunan yang tidak setia adalah keturunan dari Kain. Nah, Set artinya adalah pengganti. Siapa yang diganti? Habel, karena Habel dibunuh Kain. Jadi Set menggantikan jalur keturunan yang benar yang disiapkan Allah untuk meneruskan garis keturunan yang baik, keturunan yang benar, yang takut akan Tuhan. Kita tidak akan bahas banyak nama di Kejadian pasal 5, yaitu keturunan Adam yang takut akan Tuhan. Kita akan bahasanya satu saja, yaitu Henok. Mengapa Henok? Karena memang sangat dominan dari keturunan-keturunan yang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Henok mematuhi hukum Allah dan menuruti hari Sabat, yaitu perintah keempat dari 10 hukum Allah? Ingat kembali, prinsip adalah 10 hukum Allah adalah tidak terpisahkan. Adalah satu mata rantai yang tidak dipisahkan. Kita lihat Henok sekarang. Kita baca Kejadian 5 ayat 24. Alkitab berkata begini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Alkitab menerangkan Henok bergaul dengan Allah. Nah, kalau saudara baca tulisan atau terjemahan bahasa Inggrisnya, di sana disebutkan Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Jadi kata bergaul diambil dari terjemahan bahasa Inggrisnya walk with God, atau bergaul dengan Allah, walk with God. Kita harus cari tahu untuk mengerti apakah memang betul Henok menurut hukum Allah, di mana hukum keempat adalah hukum tentang pemeliharaan hari Sabat. Kita cari tahu konsep berjalan, to walk with God. Ini juga ada video yang saya sudah posting, saudara bisa lihat video saya yang sebelumnya tentang generasi Henok yang akan ada juga di akhir zaman. Nah, konsep Alkitab tentang berjalan adalah erat hubungannya dengan menuruti hukum Allah. Kita baca Ulangan 10 ayat 11-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Nah, garis bawahi kembali, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris, New King James Version, menyebutkan to walk in all his ways. Jadi to walk, berjalan dalam jalan Tuhan. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keturunanmu. Wow, jadi ternyata konsep berjalan dalam Alkitab tidak bisa dipisahkan dengan penurutan akan hukum Tuhan. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, artinya kita melakukan hukum Tuhan. Karena saudara tidak bisa berjalan dengan Tuhan tanpa melakukan perintah Tuhan, tanpa menuruti 10 hukum Tuhan. Ayat yang lain yang kita bisa baca dalam Ulangan 13 ayat 4. Terjemahan bahasa Indonesia menyebutkan begini, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti,
kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Tapi kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggrisnya akan lebih jelas lagi. Di sana disebutkan, you shall walk after the Lord, your God, and fear Him. Jadi konsep berjalan terasa sangat erat, bahkan tidak bisa dipisahkan dari konsep menuruti hukum Tuhan. Karena Alkitab menerjemahkan berjalan dengan Tuhan adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Yang lebih jelas lagi dalam Mazmur 78 ayat 10. Saya bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya. They did not keep the covenant of God. They refused to walk in His law. Terjemahan bahasa Indonesianya, mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Nah, kata enggan hidup ini menurut Tauratnya, terjemahan bahasa Inggrisnya menyebutkan they refuse to walk in His law. Karena memang berjalan adalah berjalan menuruti hukum Tuhan. Nah, kalau begitu saudara yang kekasih, kita sekarang dapatkan ternyata Henok menuruti hukum Tuhan. Berapa hukum Tuhan? Ada 10 hukum Tuhan. Apa hukum yang keempat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena ingat prinsip yang tadi, melanggar yang satu, melanggar semua. Artinya yang sebaliknya adalah kalau berarti menurut yang satu, harus menurut semuanya. Kalau begitu, Henok bukan hanya menurut 9, ia menurut 10 hukum Allah termasuk hari Sabat. Apakah Henok memelihara hari Sabat? Absolutely, yes. Dari mana? Karena Adam mengajarkannya. Karena Adam masih hidup. Sampai pun Henok terangkat ke sorga, Adam masih ada. Kita pergi sekarang ke tokoh yang berikut, yaitu Nuh. Nah, Nuh adalah keturunan yang ke-10. Adam masih hidup sampai Lamek, ayah Nuh, hidup. Dan Lamek, berdasarkan kutipan tadi, kembali meneruskan ajaran ini kepada keturunannya, dalam hal ini Nuh, anaknya. Kejadian 6 ayat 9 menyatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kata bergaul dengan Allah adalah pengulangan apa yang disebutkan kepada Henok. Jadi kita tidak akan lagi kembali ke sana. Berarti Henok dan Nuh melakukan hal yang sama karena kedua-duanya bergaul, yaitu they walk with God. Mereka berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, artinya mereka melakukan hukum Tuhan. Berapa? 10. Yang hukum keempat adalah hari Sabat. Nah, dalam cerita tentang Nuh, terdapat pengulangan formasi angka 7 di sana. Contohnya, 7 pasang binatang halal. Kemudian 7 hari Nuh dalam bahtera. Kemudian dalam Spiritual Gift volume 3 halaman 68, Roh Nubuat menyatakan bahwa binatang-binatang antri mereka masuk ke dalam bahtera, dan proses memasuki bahtera ini mengambil waktu atau memakan waktu 7 hari sampai mereka selesai masuk ke dalam bahtera. 7 hari. For 7 days, these animals were coming into the ark, and Noah was arranging them in the places prepared for them. Jadi 7 hari binatang memasuki bahtera. Kemudian, saudara akan dapatkan Nuh menunggu 7 hari. Lalu menunggu kembali 7 hari. Lalu melepaskan burung untuk melihat apakah air sudah kering atau belum. Nah, pengulangan-pengulangan angka 7 ini mengindikasikan dengan kuat bahwa Nuh mengerti perhitungan hari. Nah, jangan lupa, siklus perhitungan hari yang mereka kenal hanya satu waktu itu, yaitu siklus perhitungan mingguan yang dimulai dari kisah penciptaan. Dan tidak ada perhitungan waktu yang lain yang eksis waktu itu. Jadi yang
ketika disebutkan di sini Nuh menunggu 7 hari, artinya Nuh mengerti kisah penciptaan, Nuh mengerti siklus mingguan ini, hari pertama sampai hari ke-7, karena dia menunggu 7 hari. Artinya, secara implisit, Nuh mengerti hari ke-7. Hari apa hari ke-7 yang disebutkan Alkitab? Hari Sabat. Dan memang Alkitab menyebutkan Nuh menuruti hukum-hukum Allah. Di mana hukum keempat adalah hukum tentang hari Sabat. Kalau begitu kita dengan yakin bisa menyimpulkan bahwa Nuh dan Henokh adalah pemelihara hari Sabat. Nah, bukti yang lain bahwa hukum Allah telah eksis di zaman ini sebelum air bah, kita sekarang pergi ke Kejadian pasal 6. Kita akan baca di sana ayat 3, ayat 2 dan 3, kemudian ayat 5. Jadi Kejadian pasal 6, bagi saudara yang punya Alkitab boleh mengikuti saya. Kejadian pasal 6, kita baca ayat 2 dan 3. Maka anak-anak Allah melihat, ini adalah keturunan dari Set, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ini adalah keturunan Kain. Oke? Lalu apa yang keturunan Set lakukan? Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Ini plural, jamak. Jadi mereka mengambil lebih dari satu istri. Dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi yang dilangkahi oleh orang-orang zaman ini yang referensinya kita bisa dapatkan dalam Kejadian pasal 6 adalah mereka melangkahi hukum yang ke-7 untuk jangan berzina. Mereka memiliki banyak istri. Pertanyaan, ada berapa istri dari Nuh? Hanya satu. Karena Nuh menghormati hukum Allah. Nah, saudara yang kekasih, pada pembahasan selanjutnya kita akan kembali meneruskan penelusuran kita akan jejak-jejak Sabat dari zaman ke zaman sesudah air bah. Nah, semoga pelajaran ini memberikan kita keyakinan bahwa dari sejak Taman Eden sampai sesudah Eden, sesudah manusia jatuh dalam dosa, pemeliharaan hari Sabat, hari ke-7 yang Allah ciptakan di Taman Eden, lalu diberikan kepada manusia, tetap terpelihara. Pada pertemuan berikut, kita akan lihat bagaimana sesudah air bah. Semoga Tuhan memberkati saudara. Bagi di Indonesia yang sudah hari Sabat, bagi kami di sini baru hari Jumat pagi. Semoga Sabat saudara yang saudara nikmati saat ini akan menjadi berkat bagi saudara, bagi keluarga saudara, dan bagi semua umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita pada saat ini adalah doa saya. Amin.